Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas perhitungan COGS penjual susu jahe oleh Muhammad Aulia Adli sebagai ketua kelompok, Iwan Permana dengan saya sendiri, ada Muhammad Ilham Halis Setiawan, Muhammad Nur Haidar Nadir, dan satu teman kami yang lagi mengikuti lomba MTQ dan berhalangan hadir, Ahmad Zaki Gunadi. Materi pembahasan pada kali ini ialah tentang penjual susu jahe. Dan sejarahnya, Pak Abdul Aziz telah berjualan susu jahe selama 3 tahun sejak Januari 2020. Dan Pak Abdul Aziz ini adalah salah satu dampak dari virus COVID-19 dan terpaksa memulai usaha susu jahe pada 2020 lalu. Dan Pak Abdul Aziz tak hanya menjual susu jahe, tetapi beliau juga berjualan sepatu dan sendal. Lokasi eh, lokasi penjualan Pak Abdul Aziz ini adalah di Jalan Raya Ciherang, Dramaga dekat Pasar Ciherang. Nah, latar belakang kami memilih produk susu jahe karena lokasinya berada sangat strategis dari kampus IAI Taskia Dramaga. Selain itu, menurut kami, produk susu jahe ini jarang terpandang dan jarang sekali untuk dilihat orang dan diperhitungkan COGS-nya. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif untuk memilih produk susu jahe untuk kami hitung COGS-nya. Nah, mungkin itu saja sekilas balik dan latar belakangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Halif Setiawan. Baik, bismillah. Saya melanjutkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh saudara saya tadi, saudara Iwan Permana. Tetapi sebelum saya masuk ke penjelasan berikutnya, saya ingin menerangkan atau memaparkan sedikit apa itu COGS. COGS itu berasal dari bahasa Inggris, singkatan dari Cost of Goods Sold, yang disebut dengan COGS. Adalah istilah yang umum dalam suatu perusahaan, suatu produk, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, COGS yang dikenal oleh kalangan banyak itu disebut dengan harga pokok penjualan yang disingkat dengan HPP. Dan COGS itu hanya menghitung margin kotor, membagi antara laba kotor dengan pendapatan. Semakin tinggi COGS atau harga pokok pangan, maka semakin rendah laba kotornya yang didapat oleh sesuatu perusahaan atau yang dijual. Sehingga dapat dikatakan bahwa COGS atau harga pokok penjualan HPP juga biasa disebut dengan istilah Cost of Goods Sold. COGS hanya mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta operasional. Dan COGS atau HPP ini dia tidak mencakup dalam seperti ongkos pengiriman dan gaji karyawan. Selanjutnya, berikut data yang kami dapatkan dari survei penjualan susu jahe. Pertama, ketika kami datang ke tempat susu jahe tersebut, langkah pertama yang kami tanyakan beserta kawan-kawan itu, modal persediaan awal ketika kami tanya, si tukang penjual jahe ini menyebutkan modal awalnya itu 1 juta. Itu sudah semuanya ya, sudah semua bahannya. Dan kami tanya lagi ke lebih detailnya, masuk ke ketika ditanya, satu kaleng susunya berapa Pak?
Lalu bapak tersebut bilang kepada kami, beliau setiap menjual susu jahe ini, satu kalengnya itu seharga 11.000. Cuman setiap beliau menjual, beliau itu membeli setiap kaleng susu itu berjumlah 11 kaleng. Berarti totalnya semua, kalau harganya tadi satu kaleng 11.000, berarti beliau dalam sehari menjual membeli 11 kaleng, berarti berjumlah 110.000. Selanjutnya kami tanya dengan bensin berapa harganya Pak? Lalu Bapak tersebut bilang kepada kami, kalau untuk bensin itu saya membeli bensin dengan harga 22.000. Ya, Bah. Ya, mohon maaf teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada. Tadi saya kurang fokus untuk melihat, mungkin apa kata tulisan itu terlalu kecil ya, mata saya sudah sedikit rabun jadi salah baca. Jadi maksudnya itu bukan bensin, tetapi gas. Nah, ya gas. Gasnya itu ketika kami tanya itu seharga 22.000. Berarti Bapak tersebut ketika misalnya hari ini jualan susu jahe, berarti beliau harus membeli gas seharga 22.000. Selanjutnya kami tanya itu bahan baku. Bahan baku semuanya termasuk jahe dan yang lain-lainnya itu beliau membilang kepada kami itu semua total bahan bakunya 120.000. 120.000 ya teman-teman. Dan lanjut biaya operasionalnya kami tanya, untuk sewa tempat dalam sebulannya Bapak tukang jahe ini menyewa dengan harga 600.000. Alhamdulillah dapat 600.000. Listriknya 20.000, per hari 250, modal untuk 60 gelas besar jika terjual habis. Jadi kalau Bapak tukang jahe ini habis dengan untuk modal 250 tadi, dengan gelas besar 60, totalnya itu menjadi 480.000. Dan Bapak ini berjualan sendiri, mandiri, mantap, oke, tidak memakai karyawan. Jadi untuk pendapatannya kalau sendiri itu ya bisa lah untuk makan anak istrinya begitu teman-teman. Dan Bapak ini berjualan pada tahun 2020 di awal-awal datangnya virus corona. Jadi Bapak ini berinisiatif untuk menjual jahe. Begitu. Baik teman-teman, tadi kan modal penjualan Bapak ini kan berjumlah 1 juta pas. Nah, jadi untuk membeli semua bahan-bahannya untuk membuat susu jahe ini itu Bapak itu menghabiskan biaya 250.000. Jadi dengan modal 1 juta tadi ditambah dengan biaya untuk menjual jahe ini semuanya 250.000, 1 juta ditambah 250.000 berarti berjumlah 1.250.000. Dan alhamdulillah Bapak ini omset dalam sehari atau pendapatan dari hasil jualan jahe ini berjumlah Rp480.000. Jadi dari 1 juta tadi biaya awal untuk modal, langsung dengan biaya pembelian bahan tadi 250 dikurangi dengan omset yang terjual dalam per hari tadi 480.000. Jadi 1.250.000 dikurangi 480.000 itu hasilnya 770.000. Jadi hasilnya itu 770.000 uang yang sudah dipakai untuk
eh, mau menjual susu jahe ini. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja paparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya M. Aulia Adli. Baik kawan-kawan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang step kedua dalam tahap perhitungan COGS dari penjual susu jahe. Direct manufacturing labor cost atau biaya langsung manufaktur itu tidak ada karena Bapak itu tidak punya karyawan jadi 0 rupiah. Kemudian ada indirect manufacturing cost, biaya manufaktur tidak langsung. Kemudian di dalam indirect manufacturing cost terdapat indirect manufacturing labor di mana biaya untuk karyawan tapi Bapak itu tidak ada karyawan jadi 0 rupiah. Kemudian sewa tempat, Bapak tersebut menghasilkan maksud saya membayar Rp600.000. Kemudian untuk listrik menggunakan token sebesar Rp20.000. Kemudian biaya servis wadah panci susu sebesar Rp10.000, sehingga total indirect manufacturing cost atau biaya tidak langsung manufaktur senilai Rp630.000. Kemudian manufacturing cost incurred during 2020. 2020 di sini dalam kurun waktu 1 hari maksud saya. Total indirect manufacturing cost yaitu tadi 630.000 itu atau biaya manufaktur tidak langsung ditambah dengan biaya material yang telah digunakan dalam sehari tersebut sebesar 770.000. Jadi total indirect manufacturing cost ditambah dengan direct material used 770.000 sejumlah Rp1.400.000. Sebelumnya saya mohon maaf ada kesalahan penulisan angka di sini di mana 1.130.000 itu lupa saya hapus, jadi mohon maaf. Sebenarnya hasil yang akhirnya adalah 1.400.000 melalui hasil perhitungan total indirect manufacturing cost plus ditambah direct material used atau material langsung yang digunakan, yaitu sebesar Rp770.000. Kemudian kita lanjutkan kawan-kawan semua, kita berada di step 3 atau COGM, Cost of Good Manufactured, atau bisa disingkat COGM, memiliki arti sebagai HPP, harga pokok produksi. COGM ini rumusnya itu direct material use atau material langsung yang terpakai ditambah total indirect manufacturing, biaya tidak langsung manufacturing, plus direct manufacturing labor cost atau biaya langsung manufaktur karyawan atau buruh. Karena Bapak itu tidak mempunyai karyawan, maka di situ 0 rupiah. Kemudian kita langsung tambahkan saja direct material use plus total indirect manufacturing cost, yaitu sebesar Rp1.400.000, Rp1.400.000. Sebelumnya saya mohon maaf lagi karena di sini terdapat penulisan angka yang salah. Yang saya maksud adalah Rp1.400.000, namun saya di sini menuliskan 1,130. Mohon maaf, saya salah. Hasil akhirnya yaitu Rp1.400.000 untuk jumlahan ketiga komponen direct material use plus total indirect manufacturing plus direct manufacturing labor cost, yaitu sebesar Rp1.400.000. Kemudian manufacturing cost incurred 2020 atau biaya manufacturing sama 2020 ini sebesar 1,4, ya sama ya tadi hasilnya dari hasil perhitungan yang tadi yang 3 komponen tersebut 1,4. Terus at beginning work, ongkos produksinya untuk memasak segala macam gas LPG 3 kilo dalam proses inventory, dalam proses memasak tentunya masuk juga dalam inventory di 1 Januari 2020, di mana angka awal berjualan yaitu sebesar Rp22 untuk gas tabung LPG 3 kilo. Dan total manufacturing cost to account for yaitu 0 rupiah. Kemudian deduct ending work in process inventory 31 Januari 2020 sebesar 0 rupiah. Kemudian cost of goods manufactured to income statement sebesar Rp2.552.000. Baik kawan-kawan semua, saya akan melanjutkan step 4 atau step terakhir dalam perhitungan COGS, yaitu adalah beginning finished goods atau barang awal yang telah selesai pada tanggal penjualan pertama 1 Januari 2020 itu sebesar 230.000, barang yang
selesai, baru saja barang awal yang terjual, yang barang-barang lah, seperti jaya segala macam yang telah selesai terjual dengan segala macam 230.000. Kemudian COGM yang tadi sebesar 2.552.000. Kemudian ada cost of good available for sale atau harga barang yang tersedia untuk dijual sebesar 2.782.000, yaitu jumlahnya dapat dari COGM ditambah beginning finished goods pada 1 Januari 2020 atau pada awal-awal penjualan susu jahe. Kemudian ada ending finished goods atau barang akhir yang sudah terjual, maksudnya akhir di sini tanggalnya ya, pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200.000 rupiah. Kemudian COGS kita dapatkan dari hasil cost of goods available for sale atau biaya dari barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan ending goods, maksud saya biaya barang yang ending pada tanggal 31 Januari 2020 itu sebesar Rp200.000, sehingga kita mendapatkan hasil akhir COGS sebesar Rp2.582.000. Jadi seperti itu kawan-kawan penjelasannya. Mungkin slide selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya, Saudara M. Nur Haidar Nadir. Pada Saudara M. Nur Haidar Nadir dipersilahkan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua yang sudah dipaparkan sama saudara-saudara saya, yakni COGS untuk produk susu jahe senilai Rp2.582.000 terhitung dari tanggal 1 Januari 2020, tepatnya saat Pak Aziz Abdul atau Bapak Abdul Aziz mulai merintis usaha hingga 30 Januari 2020. Lanjut, dan berikut beberapa dokumentasi yang kami dapatkan saat kami melakukan survei ke tempat lokasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf jika dalam perhitungan COGS terdapat kesalahan perhitungan, dikarenakan kami masih dalam proses belajar. Oke, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.